Welcome back to Connectors guys. Sekarang gue lagi bareng Mas Topik nih, from the one and only Top X Auto Junkyard. Nah sebenarnya ini aku pengen banyak ngobrol nih sama Mas Topik sendiri. Boleh. Jadi pertama-tama nih ya, kan orang-orang udah bilang nih, Mas Topik itu salah satu owner dari junkyard terbesar di Indonesia. Nah, kan nggak mungkin kan dari awal mulanya tuh udah langsung terbesar. Ini kira-kira mulainya kapan sih, Mas? Terbesar mungkin perlu pembuktian dulu atau ada yang menyematkan predikat itu siapa duluan gitu. Cuma itu terserah orang-orang gitu. Kalau mulai itu sebenarnya kita mulai dari hobi dulu gitu ya, kayak dari sekitar tahun 2012. Oh, 2012. Jadi kita mainan hobi, kita senang-senang sendiri aja dulu, belum kerja ke profesional. Jadi kalau mulai dari profesional itu sekitar tahun 2017. Awalnya itu ada bengkelnya juga atau memang cuman hobi itu kayak gimana tuh, Mas? Kalau konsepnya nggak ada sih sebenarnya, niatnya sampai seperti itu nggak ada. Jadi kita ngalir aja. Tadinya hanya kita aktif di komunitas dulu, lalu juga lebih kenal banyak orang, lalu di situ saling belajar, lalu kita lanjut sampai ke baru tuh jual beli spare part. Lalu kadang-kadang ngebangunin mobil sendiri dulu, baru dilanjut ke mobil orang lain. Oh, teman-teman dulu berarti ya. Nah, terus mulai aktifnya di dunia online itu kapan? Yang kan aku lihat Instagram, TikTok. Kalau online itu kan seiring waktu kan berubah ya. Iya betul. Kalau dulu sih digital. Dulu tuh Facebook. Oh, Facebook ya, masih zaman Facebook enggak, dulu ya. Kaskus ya. Oh, Kaskus. Aduh, maaf lagi. Enggak tahu Kaskus. Di Kaskus kan ramai banget tuh se-Indonesia, bahkan sampai ke internasional kan. Lalu timbullah Facebook. Atau mungkin Friendster dulu kali ya. Oh, Friendster masih paham lah. Enggak dari Friendster. Jadi adanya di Facebook. Facebook group gitu, Mas? Facebook enggak, tadinya Facebook pribadi dulu. Facebook pribadi. tadinya kan hanya buat mencari komunikasi aja kan. Karena dulu zaman dulu internet kan nggak begitu seperti sekarang. Betul. Lalu dari Facebook lalu adalah grup gitu kan. Lalu nanti kalau komunikasi pribadinya tuh pakai BlackBerry. Di BlackBerry itu ada BBM. Sama belum lahir juga ya. Oh, udah. Nah, baru dari ada grup-grup BlackBerry. Habis itu baru ke Facebook. Dari Facebook, BlackBerry itu beriringan. Oke, di situ kalau aku bisa dibilang dulu itu bisa merajai lah di Facebook. Jadi intinya transaksi semua masih via chat BBM gitu ya? Iya, dari Facebook. Lalu habis dari Facebook timbullah Instagram. Instagram dan mungkin sekarang udah mulai ke TikTok. Ada juga video YouTube Short segala macam. Tapi kalau aku sekarang baru di Instagram dan TikTok. Sementara Facebook jalan tapi ala kadarnya. Nah, Instagram kan udah lumayan banyak nih Mas followersnya. Lumayan. Itu mulai naik algoritmanya tuh kapan nih? Tiba-tiba likes-nya banyak, yang komentar juga banyak. Itu mulai kapan tuh? Pernah kejadian, aku pernah ngejualin mobil teman. Itu aku masih ingat sekitar 2017-an juga. Di Instagram nih? Instagram. Ada mobil BMW M4 jual murah. Nah, kondisi mobilnya itu udah dirongsokkan, udah dibuang lah di. Oh, bukan lecet pemakaian berarti? Enggak, dirongsokin, mobil dirongsokin. Jadi zaman segitu M4 dirongsokin, aku publish, jadi itu di situ aku terkenal. Jadi satu hari itu dapat follower baru 10.000. Dalam berapa hari? Satu hari. Satu hari 10.000. Wow. Jadi viral, semua ngubungin aku semua. Jadi dari termasuk teman-teman influencer tuh banyak ngajak collab. Lumayan banget tuh 10.000. Datang ke sini ya, termasuk sekarang influencer yang gede-gede datang ke sini gara-gara itu gitu. Ngomong-ngomong tadi tuh aku juga baca lah ya komentar-komentarnya. Ternyata tuh ini si Mas Topik ternyata agak judes ya atau galak. Tapi ternyata enggak kok guys. Setelah aku ngobrol-ngobrol kayak judesnya dari mana sih? Enggak, emang galak. Loh, emang iya? Enggak. Jadi gini. Kita tuh punya apa ya namanya, untuk supaya gampang diingat orang, kita harus menciptakan namanya personal branding kali ya. Iya, personal branding. Ya, ada yang pakai baju pink terus, itu siapa tuh pakai baju pink terus. Ada kalau Fitra Airi itu Mas Fitra, mohon maaf, kan pakai baju batik terus. Baju kotak-kotak ya. Iya, nah, gitu. Jadi ya sekarang semua image sudah dipakai mereka-mereka, jadi kita mau ngapain ya udah kita jutek aja udah gitu. Jutek gitu ya. Padahal aslinya enggak kok guys, tenang. Mas Topik tuh seru banget buat ya. Tapi kadang-kadang kembali lagi memang emosi kan berubah. Iya sih. Nah, jadi kadang-kadang memang kesel juga ya. Nah gini Mas, aku kan sebenarnya mau kesini lagi cari mobil. Nah menurut dengan expertise ya Mas Topik tuh aku cocoknya apa sih nih kira-kira? Kalau di sekarang mobil-mobil bekas yang tahun 90-an pilihannya itu tergantung selera masing-masing. Jadi kalau Mitsubishi itu di Lancer atau Galant itu terkenal bandel. Oh iya, bandel nakal gitu ya. Bukan, kuat. Jadi mesin Mitsubishi itu nggak akan pernah jebol. Aku jamin. 1:10 dengan Honda. Lalu dia misalnya walaupun panas pun
lupa kita ngisi radiator, kita masih jalan terus. Masih kuat ya? Kuat terus. Lalu untuk kerusakan Mitsubishi nggak terlalu banyak, mungkin hanya seperti biasa itu airflow sensor, lalu TPS itu pun jarang, lalu servo namanya idle up ya, servo. Nah, tapi mobil itu tergantung seleranya masing-masing. Ada yang anak-anak Honda itu suka dengan Civic, dikasih Mitsubishi silencer dia nggak mau. Padahal Civic itu punya kelemahan, yaitu mesinnya itu gampang ringkih, gampang jebol. Dia telat ngisi radiator aja udah panas sedikit udah melenting namanya. Nggak bandel lah ya. Nggak bandel. Tapi dia punya sesuatu yang nggak dimiliki oleh Mitsubishi. Namanya itu VTEC. VTEC itu ada kenikmatan sendiri bagi penikmat VTEC. Nah, jadi mobilnya tuh kencang. Sama ada pergerakan signifikan di RPM tertentu. Gitu. Jadi misalnya di gas tuh tet gitu, jadi kencang banget menikmati banget, dan itu nggak ada di Mitsubishi. Walaupun Mitsubishi akhirnya mengeluarkan namanya MyFact-nya Mitsubishi nggak berasa dibanding VTEC. Nah, aku kan agak cewek ya, perempuan. Aku juga punya adik itu kecil banget. Jadi mungkin yang agak balap-balap cepet-cepet yang bandel-bandel gitu kayaknya agak kurang sebenarnya. Adikku tuh umur 5 tahun, baru umur 5 tahun dia. Jadi harapanku ya dengan mobil ini aku bisa bawa ke kantor, bisa ajak adik-adikku gitu pergi gitu sih. Jadi kira-kira cocoknya apa nih, Mas? Berarti ini ya, sedan, kita ngomongin sedan. Iya, sedan aja. 90s ya? Iya, 90s. Berarti kan belum pernah punya sedan 9 bulan sebelumnya? Belum pernah. Nah, berarti sekarang pilihannya itu misalnya kalau di mesin bandel ada di Mitsubishi, kalau di performa ada di Honda. Ada juga sebagian orang yang memilih mobil itu berdasarkan model. Ya itu tipe aku lagi, yang berbeda model yang kalau dilewat tuh yang nengok gitu loh, Mas. Yang dua ini menurut aku ya punya model yang bagus dibanding Toyota. Apa? Lalu yaitu dia Lancer dan Civic. Lancer sama Civic. Basicnya dari sana pun udah bagus gitu kan. Jadi itu pun dua-dua mobil ini tuh bisa di-upgrade sampai tak terbatas semampunya duit kita. Contoh, itu Lancer, kita pakai lah sekarang mobil Lancer dengan apa adanya, kondisi standar pabrik. Modelnya begitu. Kita suka sekarang nih. Kita pakai menikmati sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ternyata pengetahuan kita meningkat. Oh ternyata Lancer tuh ada versi JDM-nya, yaitu namanya Evo. Evo 1, 2 sampai 10. Nah ternyata Lancer ini tuh bisa di convert namanya. Nah dan opsinya banyak, misalnya seperti ini kan CB4 namanya, kalau versi lokal bisa diganti ke Evo 1, 2 dan 3. Dan Evo 1, 2 dan 3 tuh ada versi GSR, ada versi RS, dan segala macam gitu kan. Di tahun yang sama, di tahun 93 yaitu Genio. Genio tuh nggak begitu banyak opsinya dibanding Lancer. Nah jadi kalau kita sekarang pakai yang versi standar bahan pabrik, kalau kita mau rubah sesuai dengan selera kita, ya dia hanya mentok, dia mungkin kita convert ke EG9 atau EG9. Nah di luar tuh ada versi EG9, itu ada perubahan signifikan di dalam, ada di dashboardnya berbeda warna, berbeda model, kursinya juga berbeda, tentunya mesinnya juga bisa dirubah. Kan itu kan Genio ya, Genio kan sebenarnya agak apa ya, maskulin, lebih ke cowok gitu ya. Terus banyak juga yang ngasih tahu ke aku, kayaknya Nick lu cocok sama apa Vario gitu. Karena kayaknya lebih cewek, lebih low banget gitu sih. Berarti pilihannya Genio dan Vario ya? Jadi gini Niki, di tahun 92-93 itu namanya Genio. Jadi dia keluar sekitar 2 tahun doang, sampai 95 ya. Sampai 95 itu masih Genio dengan menggunakan mesin D16 non VTEC. Di tahun 96 sampai 98 itu keluar namanya Vario, dan 99 sampai 2000 ada namanya Vario Facelift. Sebenarnya nama Vario itu dari mana nggak ngerti, soalnya kalau di STNK-nya nggak ada tulisannya Vario. Nggak ada justru. Baik juga Genio itu nggak ada tulisannya Genio, hanya Civic doang. Tapi nggak tahu itu sumbernya dari mana sehingga menjadi Genio dan Vario. Kalau di Vario itu generasi lebih muda dibanding generasi berikutnya dibanding Genio. Iya pasti. Kalau aku pribadi, jujur aja aku lebih suka Genio. Tapi kenapa itu? Apakah lebih irit mungkin? Enggak. Kalau cowok itu bukan nyari irit, nyari boros. Nyari boros. Dikebalik ya. Kebalik. Jadi aku kan bengkel. Nanya, Gan, gimana caranya mobil biar irit? Aduh, saya nggak tahu. Saya tahunya gimana caranya mobil jadi boros. Boros ya, benar. Itu mungkin sedikit informasi buat teman-teman pecinta Vario. VTEC-nya Vario itu bohong. Jadi nggak ada rasanya. Ibaratnya mungkin kalau di sayur itu ada bumbunya tapi sedikit. Nah ini jangan sampai di komen-komen ya guys. Ini kalau misalkan punya
pendapat yang beda dengan Mas Topik, ya nggak apa-apa, silakan aja di komen di bawah. Tapi kan itu memang pendapatnya versi Mas Topik. Oke sih, berarti ini lebih merucut ya antara Vario apa Genio berarti ya. Itu menarik banget sih, ini mungkin jadi pertimbangan aku nanti. Jadi intinya Niki pengen mobil yang agak-agak sporty, sedan, terus mobil hobi tentunya ya. Yes, mobil hobi. Ya mungkin teman-teman di sana mau ngasih masukan, ditulis aja di kolom komentar. Yes, tolong banget tulis banget di kolom komentar. Atau sekarang ada yang mau jual mobilnya, silakan ditawarkan. Langsung ditawar aja langsung ya. Ditawarkan ya. Dan yang pasti harga berapa aja yang penting murah. Murah dan pasti kualitas bagus gitu kan. Ya, yang pasti aku kalau mau modif ya tentunya only to Top X Auto Junkyard. Makasih banyak ya Mas Topik atas insight-nya dan juga pengalaman ini oke banget sih, ini menarik banget buat aku pun. Jadi thank you so much guys for watching. Ya semoga kalian suka banget dengan konten yang kita bawa hari ini. See you guys on the next video. Bye bye.